Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah berkata, tak ada kata yang patut mengawali sebuah uraian sebelum kita mempersembahkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Dengan nikmatnya tersebut, alhamdulillah, kita masih dapat merasakan bumi yang indah ini. Tak lupa pula, selawat beriringan dengan salam selalu kita kirimkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur, yakni Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 baru sekedar melakukan perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset atau nilai-nilai substansi bangsa kita dalam rangka pembangunan bangsa atau nation building. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan Kendari aktifkan mikrofonnya. mengingatkan, look at the world, the sun have to rise and we want to freedom. Pandanglah dunia, matahari telah bersinar cemerlang dan kami ingin tetap merdeka. Hadirin, sesungguhnya sejarah telah mencatat bahwa beberapa abad yang silam telah lahir seorang manusia. Itulah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi utusannya untuk membawa syiar Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi suri teladan bagi segenap umat manusia, terutama di dalam hal kepemimpinan. Dan tidak hanya itu, Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya contoh yang paling lengkap. Di dalam diri beliau terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat seorang Rasul, kebesaran dan kemuliaan sifat seorang manusia, serta keberhasilan beliau
dalam memimpin suatu negara telah tercatat dengan indah dan rapi di dalam sejarah dunia. Berbagai kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan rakyatnya dan lebih-lebih mengutamakan akhlakul karimah yang pada akhirnya dapat mengubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini kembali bersatu, yang dulunya menyembah patung berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hadirlah kami dan perkenankan kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Rasulullah sebagai teladan revolusi kepemimpinan Indonesia, yang diawali oleh firman Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Pada ayat tersebut Allah mengawali firman-Nya dengan kata laqad. Di dalam kaidah bahasa Arab, kata laqad merupakan bentuk taukid yang berarti penegasan hingga bermakna sumpah.
Hal ini menggambarkan betapa Allah bersumpah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan yang patut dicontohi oleh segenap umat manusia, baik dalam hal akidah, akhlakul karimah atau kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam memperjuangkan akidah Islam, Rasulullah memberikan kita keteladanan mengenai menjadi seorang pemimpin agar kita dapat memiliki keyakinan yang murni dan utuh, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat ini memang banyak model kemusyrikan yang kita temukan, memang orang tidak lagi mengagung-agungkan patung Lata, tapi Tidak sedikit yang mengagungkan harta. memang orang tidak lagi memuja patung Uzza, tapi Tidak sedikit yang memuja tahta. memang orang tidak lagi menyembah patung Manata, tapi bertaburan orang-orang di luar sana memuja wanita. Jika harta, tahta, dan wanita telah menjadi tujuan, maka orang akan melupakan akidah Islam dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, keutuhan akidah yang telah dicontohkan Rasulullah kepada kita semua merupakan keutamaan bagi kita untuk dapat mengikuti kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai sifat dan keteladanan yang telah dimiliki baginda Muhammad yang sudah sepatutnya dimiliki dan diwujudkan dengan baik oleh umatnya. Yang pertama, as-siddiq, yang berarti jujur atau selalu berkata benar. Yang kedua, amanah, terpercaya atau memegang teguh kepercayaan. Yang ketiga, at-tabligh, menyampaikan kebenaran. Dan keempat, fatona, cerdas karena ketekunan. Hadirin, implementasi yang telah dicontohkan Rasulullah sungguh merupakan nilai-nilai integritas mental dan kepemimpinan Islam yang sudah sepatutnya dimiliki dan diwujudkan dengan baik di negara ini. Implementasi keteladanan itu juga sesungguhnya sebagai bentuk pengabdian manusia sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya? Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Said Hawa
dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa hal yang mutlak menjadi perenungan, penghayatan sekaligus pengamalan bagi setiap hamba guna untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas pengabdian. Yang pertama, muahada. Setiap hamba telah terikat kontrak atau telah melakukan perjanjian oleh Allah melalui sumpahnya pada saat dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, muraqabah. Setiap hamba harus selalu yakin bahwa ia selalu diawasi oleh Allah, yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya, setiap hamba dituntut oleh Allah untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, muhasabah atau evaluasi diri sendiri patut selalu dilakukan oleh setiap hamba, sebab hal ini merupakan hal yang amat urgent lagi penting bagi setiap individu manusia, karena banyak orang-orang di luar sana yang mudah atau gampang untuk menilai keburukan orang lain, akan tetapi susah atau sulit untuk menilai keburukan yang ada pada dirinya sendiri. Hadirin, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan di dalam mewujudkan revolusi mental dan kepemimpinan Indonesia. Selanjutnya, implementasi yang telah dicontohkan Rasulullah sesungguhnya sebagai bentuk pengabdian manusia sebagai hamba terhadap Allah Sang Rabbun Jalil. Akhirnya, mudah-mudahan keteladanan Rasulullah dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari guna untuk mewujudkan negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap baginda, izinkan kami untuk melantunkan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Indonesia tercinta, Indonesia Zamrud Katulistiwa, jika semua hamba beribadah, daerah dan negara jadi berkah. billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.